Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul siap mengajukan surat resmi kepada Kemendagri perihal keterbatasan anggaran pelaksanaan PSU. KPUD Bovendigul mengajukan anggaran sebesar 31 miliar rupiah kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Bermase dapat menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Kamis 6 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul siap mengajukan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri perihal keterbatasan anggaran untuk mendapatkan solusi terkait pendanaan. Hal ini pun diatur dalam Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Daerah yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara ulang karena keterbatasan anggaran. Dalam setiap tahapan pemilu, anggaran menjadi faktor utama dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Jika di suatu daerah menghadapi kendala anggaran yang signifikan sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya PSU sesuai jadwal, maka mekanisme yang dapat ditempuh adalah menyampaikan laporan resmi kepada Mendagri agar dicarikan solusi terbaik. Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Orobka mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, daerah yang tidak bisa melaksanakan PSU karena keterbatasan anggaran dapat menyurati ke Mendagri. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan demokrasi tetap berjalan sesuai aturan tanpa terkendala faktor pendanaan. Memang terkait dengan rapat dengar pendapat kemarin dengan Komisi 2 ini yang disampaikan oleh Mendagri Ibu Haluk terkait dengan daerah-daerah yang keterbatasan anggaran dan daerah-daerah yang mampu melaksanakan PSU dalam hal ini yang anggarannya tersedia. Salah satunya Bovendigul ini kan kami keterbatasan anggaran, sehingga memang kemarin dari kesimpulan hasil rapat dengar pendapat itu, salah satu poin yang tadi Pak Kapolres sampaikan bahwa memang sesuai dengan amanat Undang-Undang 10 bahwa daerah-daerah yang tidak dapat melaksanakan PSU karena keterbatasan anggaran maka dapat menyurati ke pemerintah dalam hal ini Mendagri dan juga disesuaikan dengan anggaran. Kami juga akan dengan teman-teman akan rapat internal terkait hal ini dan simulasi. KPUD Bovendigul akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PSU. Selain itu, KPUD juga berupaya agar tahapan yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan, tanpa mengurangi kualitas serta kredibilitas pemilu. Ketua KPU Bovendigul meminta dukungan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun masyarakat, untuk terus mendukung proses demokrasi di Bovendigul. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan PSU dapat berlangsung tanpa hambatan, serta tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah ini. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul berkomitmen mempercepat tahapan pemungutan suara ulang dan memastikan proses demokrasi berjalan lebih efektif dan efisien. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul saat ini tengah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk penyederhanaan tahapan tanpa mengurangi kualitas dan transparansi pemilu. Selain itu, KPUD juga memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu, aparat keamanan, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses PSU. Diketahui tahapan pelaksanaan PSU masih menunggu jadwal resmi dari KPU RI. Meski demikian, KPUD Bovendigul tetap berupaya mempersingkat waktu pelaksanaan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi daerah.
Dalam proses ini dibutuhkan kerjasama dan kesepakatan berbagai pihak terkait, di mana hasil dari kesepakatan tersebut nantinya akan dikirim ke KPU RI untuk mendapatkan persetujuan, termasuk yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran PSU di Kabupaten Bovendigul. Apa yang disampaikan oleh DPR terkait dengan tahapan, memang kalau kami sampaikan kembali lagi, kita masih menunggu jadwal dan tahapan, tapi upaya kami untuk mempersingkat waktu terkait hal itu yang kemarin sempat kita rapat dan disampaikan oleh teman-teman bahwa kalau memang kita mau sama-sama untuk mempersingkat waktu terkait dengan situasi dan kondisi, maka kita buat satu kesepahaman supaya kami bisa menyurat ke pimpinan dalam hari ini KPU. Namun tidak terlepas juga daripada anggaran itu sendiri. Untuk memastikan kelancaran proses PSU, KPUD Bovendigul memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Pengawas Pemilu, aparat keamanan, serta berbagai pihak terkait lainnya. Dengan sinergi yang baik, diharapkan PSU dapat berjalan lancar, transparan, dan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi yang adil dan jujur. Ketua KPUD Bovendigul mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam PSU, menggunakan hak pilihnya secara bijak, dan menjaga ketertiban selama tahapan berlangsung. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul mengajukan anggaran sebesar 31 miliar rupiah kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang. Pengajuan anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan operasional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Ketua KPUD Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka mengatakan, dalam melakukan persiapan PSU, pihaknya mengajukan anggaran sebesar 31 miliar rupiah. Anggaran ini naik karena adanya pembayaran untuk badan ad hoc dari tingkat distrik sampai kampung. Pengajuan anggaran ini akan disesuaikan dengan waktu tahapan pelaksanaan PSU.
Jika tahapan pemilihan dipercepat, maka anggaran yang dibutuhkan juga akan mengalami penyesuaian atau pengurangan. Ya, sesuai dengan pengajuan anggarannya sekitar 31 M untuk KPU Vendigul. Tapi itu pengajuan. Kenapa 31? Ya dilihat ini kan pertama anggaran ini dia naik ini karena dari Badan Ad Hoc. Jumlah Badan Ad Hoc ini mulai dari distrik, tingkat kampung dalam hal ini PPS, PPD, PPS dan juga KPPS. Sehingga memang teman-teman dari keuangan coba untuk menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan. KPUD Bovendigul akan melakukan simulasi tahapan PSU untuk memastikan anggaran yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Melalui simulasi ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait besaran anggaran yang harus disiapkan untuk PSU di Kabupaten Bovendigul. Dengan adanya pengajuan anggaran ini, KPUD berharap proses PSU dapat berjalan dengan baik, transparan, dan tetap mengedepankan prinsip pemilu yang jujur serta adil bagi seluruh masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapemama dan Dim 1711 Bovendigul, Letkol CZI Agus Reza Salapa mengapresiasi sikap dewasa yang ditujukan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul serta para calon pemimpin daerah dalam menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan kepala daerah Bovendigul. Sikap legowo yang ditunjukkan oleh para pihak yang terlibat dalam proses sengketa pilkada merupakan bukti kedewasaan politik yang patut dicontohi. Dengan adanya penerimaan yang baik dari semua elemen masyarakat, stabilitas keamanan di Kabupaten Bovendigul tetap terjaga. Dalam rapat koordinasi bersama pihak Dandim 1711 Bovendigul, Letkol CZI Agustinus Reza Salampa mengapresiasi seluruh masyarakat serta pihak yang terkait karena bisa menerima dengan lapang dada putusan MK, sehingga keamanan di Bovendigul kondusif dan tetap terjaga dengan baik. Terkait dengan kegiatan PSU, saya mau melihatnya pertama dari segi keamanan atau situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Bovendigul. Jadi kita patut bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan sehingga dengan adanya keputusan dari MK dapat diterima oleh seluruh masyarakat, seluruh yang mempunyai kaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau maupun bupati, benar-benar bisa mereka terima dengan lapang dada sehingga wilayah kita sampai saat ini boleh dikatakan sangat kondusif. Itu semua atas kerjasama kita semua, tidak terlepas dari pemahaman atau semakin dewasanya daripada pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin di wilayah Kabupaten Bovendigul ini. Dandim juga memastikan pihaknya bersama aparat keamanan akan terus berupaya menjaga stabilitas daerah, terutama menjelang tahapan pemungutan suara ulang. Dirinya mengajak semua pihak untuk tetap bersinergi, menjaga ketertiban dan bersama menciptakan kondisi yang aman dan damai. Dengan sikap kedewasaan dan rasa tanggung jawab, diharapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami.
ya Pak? Nggak perlu, Pak. Terima ya Pak ya, saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima, Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Menjelang perayaan hari ulang tahunnya yang ke-10, pemuda-pemudi Jemaat Ebenezer Kalimak Klasis di Gulkau Tanah Merah melaksanakan penggalangan dana dengan membersihkan badan jalan belakang kantor Bupati. Pemuda-pemudi Jemaat Ebenezer Kalimak Tanah Merah melakukan penggalangan dana dengan membersihkan jalan yang dimulai dari depan kantor Bupati menuju Hotel Idaman. Penggalangan dana tersebut dilakukan dalam rangka menjelang perayaan HUT Jemaat Ebenezer Kalimak Tanah Merah yang ke-10 tahun pada 22 Maret nanti. Selain itu, penggalangan dana ini untuk menunjang lanjutan dari kunjungan visitasi Gereja Itusko sebagai jemaat mandiri kepada Jemaat Efesus Kaisa yang direncanakan pada tanggal 1 hingga 10 April mendatang. Di lain sisi, kegiatan pembersihan yang melibatkan pemuda-pemudi untuk meningkatkan semangat dan kemandirian agar ke depan pemuda-pemudi yang menjadi penerus pelayanan pada jemaat bisa lebih mandiri dan melakukan hal-hal yang positif seperti yang sudah dilakukan oleh para pendahulu maupun orang tua. Kami membuat kegiatan pembersihan jalan dari depan kantor Bupati sampai ke arah depan Hotel Idaman dalam rangka yang pertama dalam rangka perayaan hari ulang tahun jemaat kami Jemaat Ebenezer pada tanggal 22 Maret nanti tahun 2025. Kemudian yang berikut untuk menunjang kelanjutan dari kunjungan visitasi gereja dari Jemaat Itusko sebagai jemaat mandiri kepada Jemaat Efesus Kaisa yang direncanakan akan jadi pada tanggal 1 sampai dengan 10 April. Sehingga dalam rangka kedua hal tadi kami buat kegiatan pembersihan pada kemarin dan hari ini, Rabu dan Selasa dan Rabu. Kemudian di sisi lain juga kami mencoba untuk memupuk semangat dari pemuda-pemudi jemaat untuk bagaimana bisa mandiri ke depannya, karena mengingat kembali pelayanan di dalam jemaat tidak seterusnya kami sebagai kakak-kakak yang ambil bagian dalam pelayanan dalam jemaat pasti akan ada pergantian. Seperti itu kami mencoba untuk melatih dorang dari sekarang. Kegiatan pembersihan jalan menjelang HUT Jemaat Ebenezer Kalimak Tanah Merah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam rangka HUT Jemaat Ebenezer Kalimak. Diharapkan melalui pembersihan jalan ini dapat membina pemuda-pemudi sebagai generasi penerus agar bisa mandiri dan melakukan banyak hal yang positif. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Terima kasih Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Bermase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.